Berikutnya kami mengundang Bapak Dr. Afianto Amri, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan, Mas Anto. Selamat siang, Mbak Titi. Suara saya Selamat terdengar? siang. Ya, sudah bagus. Oke, Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita sudah berkumpul. Senang sekali kami mendapatkan kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata ya, gitu, untuk kegiatan yang sangat penting ini. Kami dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia mengapresiasi dan sangat menyambut kegiatan ini. Pertama-tama yang terhormat Ibu Nyimas Rahmadina, Ketua Komunitas Kalibata City, yang terhormat Pak Baski, atau biasa kita bilang Pak Bas, dari BPBD DKI Jakarta, yang terhormat Mas Lukman, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana DKI Jakarta, Mbak Titi dan Mas Teguh, serta teman-teman MPBI yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu dan teman-teman penghuni Kalibata City dan rekan-rekan lainnya ya yang bergabung di Zoom ini. Kami dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia adalah perkumpulan yang memang memiliki minat dan kepedulian yang tinggi terkait bagaimana memastikan masyarakat atau semua orang itu bisa siap siaga bencana. Seperti kita ketahui, Jakarta memiliki kerawanan yang tinggi terhadap bencana. Uh, yang ancaman paling tinggi itu kan sebenarnya banjir dan kebakaran. Tapi juga kita juga banyak dihadapi di beberapa daerah, ada kekeringan, tanah bergerak, ada likuifaksi, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah gempa. Saya juga sebagai warga Jakarta sudah pernah beberapa kali merasakan gempa, dan juga apalagi untuk teman-teman yang tinggal di apartemen, semakin tinggi kita berada di lokasi, akan biasanya semakin terasa ya gitu guncangan gempa itu. Nah, jadi memang berdasarkan studi yang ada, itu justru orang-orang uh, meninggal atau celaka itu karena mereka panik, karena mereka yang tidak tahu apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah. Kita pernah beberapa kali melihat artikel ada orang yang saat gempa saking paniknya dia langsung lari terjun dari lantai 3 gitu, sehingga dia bahkan bisa patah-patah gitu ya. Ada yang saking paniknya dia menembus pintu kaca gitu, atau kemudian saking paniknya juga bingung gitu apa yang harus dilakukan. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu tetap kita semua ya gitu harus ingatkan secara bersama-sama, secara kolektif, apa saja sih yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan sesudah. Selain itu juga pengalaman kita itu bencana itu memang terjadinya itu di saat kita tidak siaga dan sedang lengah ya gitu. Lalu mungkin pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk siap siaga? Pertama, dari kita menekankan adalah kita mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah. Yang kedua, kita mengetahui bagaimana cara mengevakuasi ke tempat yang aman. Baik itu kita berada di lokasi yang di pantai, di gunung, di apartemen gitu, atau di untuk segala kondisi gitu. Kita mengetahui kemana sih kita akan bergerak ya gitu ke lokasi yang aman. Itu yang perlu kita perhatikan. Lalu berikutnya adalah sesudah kita berada di tempat aman, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang harus kita hubungi? Apa yang harus kita uh, bantuan yang dibutuhkan atau perlengkapan yang perlu kita siapkan apa saja sih gitu. Itu yang biasanya kita sebutkan adalah adanya tas siaga gitu. Dan terakhir tentunya adalah kemudian kita, bagaimana kita bisa membantu orang-orang lain ya gitu, orang-orang di sekitar kita, baik itu yang paling simpel menenangkan diri kita sendiri, atau menenangkan orang-orang sekitar kita, atau juga membantu upaya-upaya tim siaga bencana di sekitarnya gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami rasa sangat perlu dan sangat penting untuk seluruh warga di Indonesia, karena semua orang di Indonesia, semua lokasi di Indonesia itu pasti punya ancaman bencana tersendiri. Gitu, punya ada
risiko bencana seismologi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai ke Papua, itu memang wilayah kita sudah secara realistis memang rawan bencana ya, gitu. Apalagi di Jakarta gitu. Jadi kesiapsiagaan itu dimulai dari diri kita sendiri dan juga dibangun dari lingkungan di mana kita berada. Baik itu dari keluarga kita, kita mengajak anak-anak kita untuk mengetahui bagaimana sih caranya berlutut berlindung bertahan di saat terjadi gempa. Kemana sih kita akan harus berlindung gitu untuk kalau misalnya terjadi gempa gitu, gitu seterusnya. Dan apalagi untuk di warga hunian vertikal seperti apartemen, itu tidak hanya kesiapsiagaan untuk unit keluarga kita sendiri, tapi kayak misalnya contohnya di Kalibata City yang ada 18 tower, 13.000 warga, itu mengevakuasi 13.000 orang itu akan pasti luar biasa. Tidak hanya dari situasi normal aja itu pasti akan penuh tantangan, apalagi di saat orang-orang juga akan ada yang panik gitu ya. Dan pengalaman kita juga menunjukkan panik itu menular. Jadi kalau misalnya kita merasa kita tenang, tapi ternyata ada orang-orang sekitar kita panik, pilihannya ada dua tuh. Apakah kita akan ikut panik bersama orang tersebut, atau kita bisa menenangkan secara bersama-sama gitu. Dan kunci untuk menenangkan diri, tetap tenang dan jangan panik itu adalah ilmu gitu ya. Kita tahu dan kita juga kita tahu, kita paham dan kita juga terlatih. Jadi itu disitulah mengapa pentingnya simulasi itu juga diperhatikan. Mungkin itu pengantar singkat dari saya. Kami sangat apresiasi dan juga kami sangat mengharapkan hal-hal seperti ini tidak hanya sekali saja ya gitu. Kita kalau misalnya ada kesempatan lainnya kami akan sangat senang sekali untuk mendukung berbagi ilmu, saling belajar untuk mengetahui akan seperti apa kesiapsiagaan kita. Terakhir mungkin sedikit refleksi pengalaman, kayaknya kalau misalnya kita mengingat tidak lama waktu itu ada bencana di Turki yang meluluh lantakan gedung-gedung ya, dan itu pada saat saya melihat video itu saya langsung kebayang sebenarnya Jakarta yang juga banyak gedung-gedung vertikal, dan tentunya kita harus mengetahui jadinya bagaimana sih menyelamatkan diri di saat terjadi gempa. Jangan sampai kita panik, dan tentunya kita harus tahu apa yang harus dilakukan secara tepat dan juga sesuai ya gitu dengan baik itu seperti tadi yang Bu Titi bilang, langkah untuk menyelamatkan diri, evakuasi itu mungkin berbeda-beda untuk orang laki-laki dewasa, ibu-ibu, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, orang penyandang disabilitas yang sedang pakai kursi roda, dan seterusnya. Sehingga masing-masing akan memiliki pola-pola sendiri yang cukup unik gitu ya. Mungkin demikian dari saya, Mbak Titi. Saya oper kembali. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas, selamat Zoom, dan kami nantikan juga untuk langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Anto. Insya Allah ini bukan hanya satu kali sesi pembelajaran. Akan ada banyak sekali kegiatan dan tidak hanya berkisar tentang penanggulangan bencana. Nanti ada juga isu kesehatan. Mungkin juga nanti akan masuk ke isu perlindungan di mana MPBI dan teman-teman Predik juga jejaring yang lainnya itu akan sangat-sangat kami nantikan untuk bekerja bersama kita. Membuat kita semua yang ada di hunian vertikal itu akan jauh lebih terekspos dengan apa yang perlu kita lakukan untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Terima kasih banyak, Mas Anto.